أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تر كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم
سيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang mengikuti asrama online, insya Allah hari ini kita juga akan melanjutkan pengajian kita. Jangan lupa untuk selalu menjaga hatinya, untuk selalu menjaga niatnya, niat karena Allah, agar amalan baik kita, agar ilmu yang kita dapatkan, semua amalan baik kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan bisa menjadi pahala, simpanan pahala nanti di akhirat. Baik, untuk membarokahkan waktu, langsung saja dibuka Al-Qur'annya. Surat At-Taubah ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yaktibun. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum 'adzabun alim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah wa karihu an
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma allimna ta'wilal kitab, Allahumma atinal hikmah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu ala ladina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, jahid, memerangilah engkau Nabi Muhammad al-kufaro pada orang-orang kafir, orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasul, wal munafikina, dan memerangilah engkau Nabi Muhammad al-munafikina pada orang-orang munafik, yaitu dengan cara dinasehati orang-orang munafik, diingatkan, dinasehati untuk bertaubat kepada Allah. Waglud, dan kejamlah engkau Nabi Muhammad, maksudnya bersikap tegas, berbuat tegaslah engkau Nabi Muhammad alaihim, atas mereka orang kafir dan orang munafik. Wahai Nabi Muhammad, perangilah orang-orang kafir, orang-orang yang terang-terangan menentang kepada Allah dan menentang kepada Rasul, dan perangilah orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini yaitu dengan cara diingatkan, dengan cara dinasehati agar mereka mau bertobat kepada Allah. Dan berbuat kejamlah engkau Nabi Muhammad, maksudnya tegas,
yaitu tegas kepada mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi Allah perintah kepada Nabi Muhammad untuk memerangi orang kafir dan orang munafik ini, tujuannya agar mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu mau kembali Islam, agar mereka mau menetapi agama Islam, agar sama-sama menetapi agama Islam, menyembah hanya kepada Allah. Jadi itu perintah Allah, tujuan perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad memerangi mereka orang kafir, tujuannya agar mereka mau menetapi agama Islam, sehingga di situ bisa bersama-sama menetapi agama Allah. Sebab kalau mereka nggak mau iman, mereka nggak mau Islam, maka mereka akan diancam, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa ma'wahum, dan adapun tempat mereka, kalau mereka nggak mau iman, setelah diperangi, dinasehati nggak mau iman, wa ma'wahum, maka adapun tempatnya mereka itu jahannamu, neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jeleknya tempat kembali yaitu neraka jahanam. Besok di akhirat, mereka orang kafir, mereka orang munafik, kalau nggak mau bertobat, tidak mau menetapi agama Islam, oleh Allah diancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang mana neraka jahanam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Karena apa ya? Karena memang di dalamnya terdapat banyak siksaan-siksaan yang sangat menyakitkan. Bahkan dijelaskan di dalam hadis itu, panasnya api di dalam neraka itu satu bagian, panas di dalam api neraka jahanam itu bandingannya 1:70 dengan panasnya api di dunia. Jadi api di dunia saking panasnya, dipanaskan yang paling panas, itu dilipat gandakan 70 kali, baru bisa membandingi satu bagiannya panasnya api di dalam neraka. Narukum hadhihi ma yuqadu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Jadi api nerakanya anak turunnya Nabi Adam yang di dunia itu, paling panasnya api di dunia itu dilipatkan 70 baru bisa membandingi satu bagian panasnya api di dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diselamatkan dari siksa neraka jahanam. Yahlifuna, sama bersumpah mereka orang munafik, billahi, dengan menyebut nama Allah. Maqalu, tidak berkata mereka, bahwa tidak berkata mereka orang munafik. Jadi mereka orang munafik sama bersumpah dengan menyebut nama Allah, bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa mereka tidak mengucapkan suatu ucapan yang sebenarnya telah mereka ucapkan. Yaitu mereka mengatakan di dalam surat Al-Munafikun ayat 8 yang mereka mengatakan la irja'na ilal Madinah la yukhrijanna layukhrijannal a'azzu minhal adal. Mereka mengatakan bahwa nanti orang-orang yang mulia, maksudnya orang munafik ya mereka sendiri. Orang-orang mulia, yaitu orang-orang munafik mereka sendiri, itu nanti akan mengusir orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang iman, orang-orang muhajir. Jadi kalimat ini jelas-jelas disampaikan, diucapkan oleh mereka orang munafik. Kemudian ada orang yang mendengar, disampaikan kepada Nabi. Tadi orang munafik sama mengatakan bahwa mereka itu orang mulia, nanti mereka akan mengusir orang-orang yang lemah dari Madinah, yaitu orang-orang iman, orang-orang muhajir. Kemudian oleh Nabi langsung ditanya,
apakah betul kalian orang munafik mengatakan seperti itu? Mereka berani sumpah bahwa mereka tidak mengatakan. Jadi mereka berani sumpah dengan menyebut nama Allah, dengan sumpah bahwa mereka tidak mengatakan kalimat tersebut. Artinya apa? Artinya mereka berdusta. Padahal walaqad qalu, dan niscaya sungguh telah berkata mereka kalimatal kufri, pada kalimat kufur, termasuk kalimat berbohong tadi, kalimat dusta tadi. Jelas-jelas dia mengatakan, kemudian ketika ditanya mereka tidak mengakui. Wa kafaru, dan telah kufur mereka ba'da islamihim, setelahnya Islam mereka, setelah Islamnya mereka. Mereka mengatakan seperti itu, mengatakan kalimat kufur, dusta seperti itu diucapkan ketika mereka sudah menyatakan Islam. Artinya apa? Mereka mengaku Islam, tapi perbuatannya, ucapannya masih perbuatan, masih ucapan orang yang kufur. Termasuk berbohong kepada Nabi, berdusta kepada Nabi, itu termasuk sifatnya orang yang kufur. Orang munafik sifatnya seperti itu. Jadi ucapannya dusta. Wahamu, dan sengaja mereka, kepingin mereka, bima, dengan apa-apa, lam yanalu, yang tidak memperoleh mereka. Lam yanalu, yang tidak mendapatkan mereka. Dan mereka, orang-orang munafik, tidak mendapatkan pada sesuatu yang mereka inginkan. Wahamu bima lam yanalu. Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, yaitu mereka ingin membunuh Nabi Muhammad. Ini ceritanya ketika pulang dari perang Tabuk, di tengah perjalanan, ketika Nabi sedang berjalan ditemani oleh 2 sahabatnya. Di tengah perjalanan itu Nabi dihadang oleh 12 orang munafik, yang mana mereka punya niat ingin membunuh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah untuk membentak 12 orang tersebut. Ternyata setelah dibentak betul oleh Nabi Muhammad, mereka malah takut. Mereka lari ketakutan, sehingga mereka tidak jadi membunuh Nabi Muhammad. Wa manaqamu, dan tidak mencela mereka orang munafik, ila kecuali an agnahum, sebab memberi kekayaan hum kepada mereka, siapa Allahu Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, min fadlihi, dari keutamanya Allah. Wa manaqamu, dan tidaklah mencela mereka orang munafik, ila kecuali an agnahum, sebab memberi kekayaan hum kepada mereka, siapa Allahu Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, min fadlihi, dari keutamanya Allah. Dan mereka orang munafik tidaklah mencela kepada orang iman, tidaklah mencela kepada Nabi Muhammad, kecuali karena mereka telah diberikan kekayaan oleh Allah. Karena Allah telah memberikan kekayaan kepada mereka, yaitu melalui mendapatkan jarahan-jarahan yang mereka dapatkan ketika perang bersama Nabi dan orang-orang iman. Jadi karena mereka ikut perang bersama Nabi, bersama orang-orang iman, kemudian menang perang, kemudian ketika memenangkan peperangan tersebut, orang iman mendapatkan jarahan, orang-orang munafik pun juga mendapatkan bagian dari jarahan tersebut. Karena sering berperang, sering mendapatkan jarahan, akhirnya mereka menjadi kaya. Karena kaya tersebut, mereka jadi sombong. Sehingga di situ berani kepada Nabi Muhammad dan berani kepada orang-orang iman. Mereka jadi mereka berani mencela, bahkan berani mengusir. Jadi
Jadi awalnya mereka miskin, gara-gara sering ikut perang dengan orang iman, sering mendapatkan jarahan, kemudian kekayaannya itu menjadikan dirinya sombong, sehingga di situ berani kepada Nabi Muhammad dan juga berani kepada orang-orang iman. Fa'iyatubu, maka jika bertaubat mereka, mau bertaubat, yaku maka akan ada apa? Taubat, itu khairon, baik, lahum bagi mereka. Jika mereka mau bertaubat kepada Allah, meninggalkan sifat kemunafikannya, tidak menentang kepada Allah dan Rasul, maka bertaubatnya mereka itu baik bagi mereka. Wa iyatawallau, maka jika berpaling mereka, maksudnya tidak mau bertaubat, yu'adzibhum, maka akan menyiksa hum kepada mereka orang munafik. Siapa? Allahu Allah. Adzaban, pada siksaan, aliman, yang menyakitkan, fit dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Tapi jika mereka tidak mau bertaubat, mereka tetap menentang kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang menyakitkan, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau siksaan di dunia, hati mereka akan merasa semakin marah, semakin jengkel. Karena apa? Karena orang-orang iman dimenangkan oleh Allah, banyak mendapatkan kemenangan. Orang-orang iman dimuliakan oleh Allah, sehingga mulianya orang iman ini menjadikan hati mereka orang munafik semakin sakit hati. Adapun di akhirat, mereka diancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa malahum, dan tidak ada bagi mereka orang munafik, fil ardi, di bumi, siapa? Min waliyin, kekasih, wala, dan tidak ada nasirin, penolong. Mereka di dunia tidak memiliki kekasih dan juga tidak memiliki penolong. Ayat ini bisa menjadi nasihat bagi kita, jadi termasuk usaha kita ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita usaha betul untuk mensyukuri nikmat tersebut. Jadi jangan sampai nikmat yang kita dapatkan, kekayaan yang kita dapatkan malah menjadikan kita sombong. Bahkan di situ menjadikan kita berani untuk berbuat maksiat kepada Allah. Justru harusnya kekayaan kita, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, harusnya bisa kita syukuri, mensyukuri atas nikmat tersebut. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah. Memperbanyak untuk selalu mendekat kepada Allah. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, banyak lipatan pahala yang bisa kita dapatkan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diqadar bisa menjalani ibadah puasa bulan Ramadan ini dengan baik dan lancar. Wa minhum, dan sebagian dari mereka orang munafik, man, ada orang, ahada, yang berjanji dia orang, berjanji Allah kepada Allah. Isi janjinya, lain atana, niscaya jika memberikan siapa Allah, niscaya jika memberikan siapa Allah, kepada kami orang munafik, min fadlihi, dari keutamaannya Allah, lana sodakonna, maka niscaya akan sodakoh sungguh kami. Maka niscaya akan sodakoh sungguh kami. Walanakunanna, dan niscaya
akan ada sungguh kami, dan niscaya akan ada sungguh kami, itu minas solihin, tergolong orang-orang yang solih. Tergolong orang-orang yang solih. Jadi sebagian dari orang-orang munafik itu ada orang yang berjanji. Berjanji kepada Allah yang isi janjinya yaitu seandainya Allah memberikan kepada kami kekayaan, pastilah kami akan sodakoh. Jadi seandainya Allah memberikan kepada kami kekayaan, pastilah kami akan sodakoh. Dan kami juga akan menjadi orang-orang yang solih. Ayat ini berkenaan dengan seseorang yang bernama Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib. Salah satu orang yang di situ ikut mendirikan Masjid Dhiror di Madinah. Waktu itu Sa'labah bin Hatib ini minta kepada Nabi agar didoakan menjadi orang yang kaya. Jadi minta kepada Nabi agar dijadikan orang yang kaya. Awalnya Nabi tidak mau. Nabi menolak. Bahkan oleh Nabi dinasihati, lebih baik kamu memiliki harta yang sedikit tapi lancar ibadah daripada kamu memiliki harta yang banyak tapi ibadahnya tidak lancar. Tapi karena Sa'labah ini terus minta kepada Nabi, Nabi doakan saya, Nabi tolong doakan saya agar saya bisa menjadi orang yang kaya. Akhirnya betul oleh Nabi didoakan, ya Allah, berilah Sa'labah bin Hatib ini memiliki harta yang banyak. Kemudian ternyata betul oleh Allah doanya Nabi dikabulkan. Jadi ceritanya Sa'labah ini memiliki kambing, mengembala kambing, ternyata kambingnya bisa terus berkembang, jumlahnya semakin banyak, bahkan ceritanya itu di Madinah itu banyak atau penuh dengan kambingnya Sa'labah ini. Sehingga akhirnya karena sudah banyak, sudah penuh, akhirnya Sa'labah membawa kambingnya ini keluar Madinah. Karena sibuk dengan kambingnya tersebut, sampai-sampai karena dia keluar dari Madinah, sampai-sampai Sa'labah ini meninggalkan kewajibannya, yaitu tidak sholat Jumatan. Bahkan di situ sholat 5 waktunya juga kurang tertib. Sehingga di situ dia karena kekayaannya itu, kesibukannya ngurus kambingnya itu menjadikan dia ibadahnya menjadi tidak lancar. Akhirnya suatu ketika Nabi perintah kepada sahabatnya untuk mendatangi Sa'labah untuk menarik zakat kambingnya ini. Begitu dua sahabat ini sampai kepada Sa'labah untuk menarik zakat dari kambingnya Sa'labah ini, kemudian ternyata Sa'labah ini menjawab bahwa ini bukan zakat ini. Kamu minta ini adalah jizyah, ini pajak ini. Intinya menolak. Sehingga di situ oleh Nabi waktu Sa'labah ini mau menyetorkan zakatnya, Nabi tidak mau menerima lagi. Bahkan di zamannya Abu Bakar pun juga Abu Bakar nggak mau menerima. Di zamannya Umar pun juga tidak mau menerima zakat dari Sa'labah ini. Jadi ketika ditarik zakat malah pelit. Padahal awalnya tadi doa minta orang kaya. Begitu oleh Nabi didoakan betul, ternyata menjadi orang kaya betul. Di situ sebab kekayaannya menjadi sibuk, ibadahnya kurang lancar, bahkan di situ pelit. Ketika ditarik zakat, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ini juga menjadi nasihat buat kita bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Berapapun jumlahnya harus kita syukuri. Mungkin dengan jumlah harta yang kita miliki sekarang, inilah
yang menjadikan lancarnya ibadah kita. Yang penting semuanya bisa menjadikan kita lebih baik, bisa ibadah dengan lancar, bisa menetapi kewajiban kita kepada Allah dengan baik, sehingga tidak melalaikan ibadah kita kepada Allah. Falama atahum, maka ketika memberi siapa Allah, hum pada mereka, orang munafik, termasuk di dalamnya yaitu Sa'labah, ketika Allah memberi kepada mereka, min fadlihi dari keutamaannya Allah, bakhilu maka pelit mereka. Bakhilu maka pelit mereka, kikir mereka, bihi dengan kekayaan. Bihi dengan kekayaan. Jadi ketika Allah memberi kekayaan kepada mereka, termasuk di dalamnya yaitu Sa'labah bin Hatib ini, tapi ternyata kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kekayaan dari Allah yang diberikan kepada mereka, malah menjadikan mereka pelit. Termasuk di situ tidak mau mendatangkan zakat. Harusnya hartanya sudah banyak, sudah nisab, sudah berputar 1 tahun, di situ harus dikeluarkan zakatnya. Karena merasa pelit, akhirnya tidak mau mengeluarkan zakatnya. Watawallau, dan berpaling mereka, wahum, dan sedangkan mereka itu mu'riduna, orang-orang yang berpaling. Artinya berpaling, tidak mau mendatangkan zakatnya. Fa'aqobahu, maka mengikutkan aku Allah, hum kepada mereka orang munafik, mengikutkan nifakon pada sifat munafik. Fi qulubihim, di dalam beberapa hati mereka. Ila yaumi yalqaunahu, sampai harinya bertemunya mereka, orang munafik, hu kepada Allah. Artinya sampai mati. Akhirnya mereka oleh Allah, maka ketika memberi siapa Allah, hum pada mereka, orang munafik, termasuk di dalamnya yaitu Sa'labah, ketika Allah memberi kepada mereka, min fadlihi dari keutamaannya Allah, bakhilu maka pelit mereka, kikir mereka, bihi dengan kekayaan. Jadi ketika Allah memberi kekayaan kepada mereka, termasuk di dalamnya yaitu Sa'labah bin Hatib ini, tapi ternyata kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kekayaan dari Allah yang diberikan kepada mereka, malah menjadikan mereka pelit. Termasuk di situ tidak mau mendatangkan zakat. Harusnya hartanya sudah banyak, sudah nisab, sudah berputar 1 tahun, di situ harus dikeluarkan zakatnya. Karena merasa pelit, akhirnya tidak mau mengeluarkan zakatnya. Watawallau, dan berpaling mereka, wahum, dan sedangkan mereka itu mu'riduna, orang-orang yang berpaling. Artinya berpaling, tidak mau mendatangkan zakatnya. Fa'aqobahu, maka mengikutkan aku Allah, hum kepada mereka orang munafik, mengikutkan nifakon pada sifat munafik. Fi qulubihim, di dalam beberapa hati mereka. Ila yaumi yalqaunahu, sampai harinya bertemunya mereka, orang munafik, hu kepada Allah. Artinya sampai mati. Akhirnya
mereka oleh Allah, di dalam hatinya mereka oleh Allah di situ diberi sifat munafik sampai mati. Artinya apa? Artinya mereka meninggal, mereka mati, mereka meninggal dalam keadaan munafik. Bima sebab apa-apa, Allah menjadikan mereka meninggal dalam keadaan munafik itu, bima sebab apa-apa, akhlafu yang telah menyelisihi mereka orang munafik, akhlafu yang telah menyelisihi mereka munafik, Allah kepada Allah. Ma pada apa-apa, wa'adu yang telah menjanji, yang telah berjanji mereka, wa'adu yang telah berjanji mereka orang munafik, hu kepada Allah. Wabima dan sebab apa-apa, kanu yang telah ada mereka orang munafik, itu yakdzibuna, orang-orang yang berdusta. Yakdzibuna sama berdusta mereka, sama berdusta mereka. Jadi aku Allah mengikutkan sifat munafik di dalam hati mereka. Jadi aku Allah mengikutkan sifat munafik di dalam hati mereka itu sampai mereka meninggal. Sampai mereka orang munafik meninggal. Artinya apa? Orang-orang munafik itu meninggal memang dalam keadaan munafik. Dan mereka orang munafik mendapatkan akibat seperti itu, mati dalam keadaan munafik, itu sebabnya apa? Karena apa? Karena mereka telah menyelisihi janji mereka kepada Allah. Jadi itu adalah sebab mereka menyelisihi janji mereka kepada Allah. Dan itu juga sebab mereka telah mendustakan kepada Allah. Sekali lagi, ini bisa menjadi nasihat buat kita agar lebih hati-hati terhadap segala sesuatu yang di situ kelihatannya baik. Kalau dilihat di situ kelihatannya baik, bahkan di situ menyenangkan. Tapi jangan sampai kebaikan tersebut, nikmat-nikmat dari Allah tersebut menjadikan kita lalai untuk ibadah kepada Allah. Bahkan jangan sampai di situ menjadikan kita menjadi orang yang munafik, menjadikan kita berani maksiat kepada Allah, menjadikan kita berani untuk menyelisihi janji kita kepada Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Apapun nikmat dari Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, harus kita syukuri. Harus bisa menjadikan kita lebih baik, bisa melancarkan ibadah kita kepada Allah. Kalau mensyukuri nikmat dari Allah itu sebenarnya sudah ada contohnya. Sudah ada tuntunannya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu pernah suatu ketika pada waktu malam hari itu Aisyah melihat sendiri, istrinya Nabi melihat Nabi itu pernah mengerjakan ibadah sholat sunnah itu, sholat malam itu, praktek sholatnya itu sangat lama sekali. Bahkan di situ diceritakan saking lamanya itu sampai-sampai kakinya Nabi itu bengkak. Jadi bengkaknya itu karena lamanya berdiri di dalam sholatnya. Bukan karena asam urat, bukan. Tapi memang betul-betul sakit, bengkak, tapi karena lamanya berdiri di dalam sholat sunnah, sholat lail, sholat tahajud. Nah, begitu selesai sholat, Aisyah bertanya, Nabi, atas na'uhada, adakah engkau mengerjakan seperti ini Nabi? Padahal wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosa-dosamu Nabi oleh Allah sudah diampuni. Kemudian oleh Nabi dijawab, afala akunu abadan syakuron,
bukankah saya ini termasuk hambanya Allah yang ahli bersyukur? Artinya apa? Justru nikmat dari Allah berupa ampunan dosa untuk Nabi Muhammad itu oleh Nabi Muhammad diwujudkan dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah. Termasuk prakteknya sholat sunnah lama sampai kakinya bengkak. Nah, itu termasuk salah satu contoh, sudah ada contoh dari Nabi di dalam mensyukuri nikmat dari Allah. Kita juga begitu, kita mendapatkan nikmat dari Allah, ya. Maka nikmat tersebut bisa menjadikan kita untuk lebih mendekat kepada Allah, meningkat ibadahnya kepada Allah. Alam ya'lamu, adakah belum mengetahui mereka annallaha, sesungguhnya Allah itu ya'lamu, mengetahui siapa Allah, sirrohum, pada samarnya mereka, sirrohum, pada samarnya mereka. Maksudnya di sini keinginan yang ada di dalam hati, sesuatu yang tidak tampak. Wa najwahum, dan pada bisik-bisiknya mereka. Apakah mereka orang munafik belum mengetahui? Apakah mereka orang munafik belum mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui pada samarnya mereka, mengetahui pada samarnya mereka, dan juga mengetahui pada bisik-bisiknya mereka. Sehingga mereka berani menentang kepada Allah, berani menyelisihi janji mereka kepada Allah, berani menentang kepada Allah dan Rasul. Apakah mereka belum tahu bahwa Allah itu mengetahui baik yang samar maupun yang mereka bisik-bisikan, Allah tahu semuanya. Wa annallah, dan sesungguhnya Allah itu Allamul ghuyubi, zat yang maha mengetahui barang yang gaib, yang tidak terlihat oleh mata. Dan sesungguhnya Allah itu adalah zat yang mengetahui barang yang gaib. Segala sesuatu diketahui oleh Allah. Termasuk kalau gaib itu termasuk janji-janji Allah tentang surga neraka, nah itu semuanya adalah nyata. Barang gaib, kita sebagai orang iman harus yakin, harus percaya akan adanya surga dan neraka. Kita harus yakin, harus percaya tentang janji Allah bahwa manusia nanti akan dibangkitkan kembali. Sebagai orang iman, sebagai orang yang menetapi agama Islam, harus percaya, harus yakin terhadap semua janji-janji Allah yang telah dijanjikan oleh Allah. Insya Allah istirahat dulu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Kita lanjutkan. Yaitu alladzina, orang-orang yalmizuna, yang sama mencela mereka, al-mutawwi'ina, pada orang-orang yang taat, yaitu minal mu'minina, orang-orang taat, minal mu'minina, dari orang-orang iman, fi sodakoti, di dalam sodakoh, di dalam beberapa sodakoh. Waladzina, dan pada orang-orang, mencela kepada orang-orang, la yajiduna, yang tidak menjumpai mereka, yang tidak menjumpai mereka orang iman, ila, kecuali juhdahum, pada payahnya mereka orang iman. Tidak bisa sodakoh, tidak memiliki harta untuk disodakohkan, kecuali bisanya sodakoh itu kalau mereka itu berusaha, atau di situ sodakohnya sedikit. Fayas khoruna, maka menghina mereka orang munafik. Fayas khoruna, maka menghina mereka orang munafik, minhum, dari mereka orang iman. Maksudnya pada mereka orang iman. Jadi termasuk sifatnya orang munafik itu dijelaskan di dalam ayat ini, yaitu mereka sama mencela, mereka orang munafik sama mencela kepada orang iman yang taat di dalam urusan sodakoh. Mencela kepada orang iman yang taat di dalam urusan sodakoh. Dan mereka juga mencela, dan mereka orang munafik juga mencela kepada orang-orang yang tidak memiliki harta, tidak menjumpai pada harta untuk sodakoh, untuk disodakohkan, kecuali dapatnya itu dengan payah. Artinya ya sakpol kemampuan. Sehingga umpama sodakoh itu nilainya tidak banyak. Itulah sifatnya orang munafik. Jadi mereka sama mencela pada orang iman di dalam urusan sodakoh. Prakteknya mencela di sini, kalau di situ ada orang iman yang jumlah sodakohnya banyak, mereka mengatakan pamer ini, pasti ini niatnya tidak karena Allah, ini pasti niatnya karena pamer. Sodakoh banyak seperti ini pasti agar dilihat oleh orang banyak, agar dipuji oleh orang banyak. Begitu orang iman, ada orang iman yang sodakohnya sedikit karena tidak memiliki harta, punya tapi ya harus usaha sehingga sodakohnya sedikit. Mereka mengatakan Allah tidak membutuhkan sodakoh kalian karena nilainya terlalu kecil. Itulah sifatnya orang munafik. Jadi kalau ada orang iman sodakoh banyak dicela, dikatakan pamer. Kemudian kalau di situ ada yang sodakoh karena hartanya sedikit, sehingga sodakohnya juga sedikit, mereka mencela dengan mengatakan bahwa Allah itu tidak membutuhkan sodakoh kalian. Karena sodakoh kalian itu nilainya terlalu kecil bagi Allah. Nah, itulah praktek atau sifat
orang munafik. Sakhira menghina siapa Allah minhum dari mereka munafik. Mereka mencela orang iman seperti itu, nanti oleh Allah akan dibalas. Nanti oleh Allah akan dihina. Nanti di akhirat. Walahum, dan bagi mereka orang-orang munafik, adzabun, siksaan alimun yang menyakitkan. Mereka nanti oleh Allah akan dibalas di akhirat. Mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijauhkan, dijaga dari sifat-sifat orang munafik. Istaghfir, memintakanlah ampunan engkau Nabi Muhammad lahum, untuk mereka munafik, au atau lam tastaghfir, tidak memintakan atau janganlah memintakan ampunan dosa engkau Nabi Muhammad lahum, kepada mereka munafik. Intastaghfir, meskipun memintakan ampunan dosa engkau Nabi Muhammad lahum, bagi mereka munafik, sab'ina maratan, 70 kali. Jawabnya in falai yaghfiro, maka tidak akan mengampuni siapa Allah lahum, bagi mereka orang munafik. Wahai Nabi Muhammad, engkau memintakan ampunan atau tidak, bahkan meskipun memintakan ampunan bagi orang munafik sebanyak 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni mereka orang munafik. Jadi meskipun permintaanmu memintakan ampunannya itu sebanyak 70 kali, maka Allah tetap tidak akan mengampuni kepada mereka orang munafik. Ayat ini mansuh, nasihnya yaitu di dalam surat Al-Munafikun ayat 6. Karena di dalam ayat ini ada pengertian jika meskipun engkau Nabi Muhammad memintakan 70 kali pengampunan, maka Allah tidak akan mengampuni kepada mereka munafik. Artinya di sini ada pengertian, bisa jadi kalau permintaan ampunan dosanya itu lebih dari 70 kali, Allah akan mengampuni. Seakan-akan ada pengertian bahwa nanti kalau permintaan ampunan dosanya itu lebih dari 70 kali, maka Allah akan mengampuni. Maka kalau ada pengertian seperti itu, mansuh, nasihnya yaitu surat Al-Munafikun ayat 6. Sawaun astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Di dalam ayat itu dijelaskan, ditegaskan lagi, jadi sama saja. Engkau Nabi Muhammad memintakan ampunan atau tidak, Allah tetap tidak akan mengampuni kepada mereka orang munafik. Jadi ditegaskan lagi. Meskipun dimintakan berkali-kali, oleh Allah tetap tidak akan diampuni. Zalika, demikian itu orang munafik tidak diampuni oleh Allah. Bi'annahum, sebab sesungguhnya mereka orang munafik itu kafaru, telah kufur mereka, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada utusannya Allah. Jadi adanya orang munafik tidak diampuni oleh Allah itu karena mereka kufur. Mereka mengkufuri kepada Allah dan juga mengkufuri kepada utusannya Allah. Tidak mau iman kepada Allah dan juga tidak mau iman kepada utusannya Allah.
berani menentang kepada Allah dan Rasul. Wallahu, dan adapun Allah itu la yahdi, tidak menunjukkan siapa Allah, al-qauma, pada kaum, al-fasikina, yang fasik mereka. Allah tidak akan menunjukkan kepada kaum yang fasik. Fariha, senang. Siapa? Al-mukhallafuna, orang-orang yang sengaja tertinggal. Artinya di sini sengaja untuk tidak ikut perang. Senang bimaqo adihim, dengan tempat duduknya mereka. Senang tinggal di rumah, tidak berangkat perang. Khilafah Rasulillah, di belakangnya Rasulillah. Artinya mereka sengaja tidak mau ikut, tidak mau berangkat bersama Nabi untuk berangkat perang, yaitu perang Tabuk. Jadi mereka lebih senang di rumah, lebih memang sengaja untuk tidak ikut perang bersama Nabi Muhammad. Wakarihu, dan benci mereka, ayu jahidu, apabila membela mereka, bi amwalihim, dengan beberapa harta mereka, wa anfusihim, dan beberapa diri mereka, wa anfusihim, dan dengan diri mereka, fi sabilillah, di dalam agama Allah, di dalam jalannya Allah, maksudnya untuk membela agama Allah. Jadi orang-orang yang tidak ikut perang, sengaja tidak berangkat perang, mereka itu senang dengan tempat duduk mereka. Artinya senang untuk tidak berangkat perang. Dan mereka juga benci jika mereka harus membela agamanya Allah dengan harta-harta mereka dan juga diri mereka. Jadi mereka juga merasa benci, tidak mau untuk membela agama Allah dengan harta-harta mereka dan juga diri mereka. Jadi waktu itu ceritanya Nabi Muhammad itu mengajak orang-orang iman untuk berangkat perang, yaitu di daerah Tabuk, yang mana jarak antara Madinah dan Tabuk itu kurang lebih sekitar 600 sampai 650 kilo. Jadi jarak yang jauh. Jadi jarak antara kota Madinah dengan Tabuk itu kurang lebih sekitar 600 sampai 650 kilo. Yang mana di dalam perjalanannya menuju Tabuk itu ya berat. Karena di situ harus melewati gurun pasir, padang pasir, kemudian melewati gunung-gunung batu. Apalagi ketika perang Tabuk tersebut, cuaca di daerah Tabuk itu sangat panas. Sehingga bagi orang munafik itu ya berat. Yang sebelumnya hatinya merasa ragu-ragu, apalagi melihat keadaan seperti itu, medan seperti itu, menjadikan mereka semakin berat untuk berangkat perang bersama Nabi. Mungkin kalau yang sudah pernah umroh atau haji, bisa melihat langsung bagaimana keadaan di Saudi Arabia. Perjalanan dari Jeddah menuju ke Mekah, atau dari Mekah menuju ke Madinah, sepanjang jalan itu kanan kiri itu ya gurun pasir. Gunungnya pun juga gunung batu. Yang mana ketika musim panas, saking panasnya itu gunung batu itu batunya bisa warnanya berubah menjadi hitam.
saking panasnya. Nah, di situ termasuk perjalanan ke Tabuk itu juga begitu. Perjalanannya juga jauh dan berat. Bahkan disebut dengan perang Dzatur Riqa'. Perang Dzatur Riqa' itu maksudnya potongan kain. Jadi saking beratnya, saking panasnya, saking jauhnya sampai kaki-kakinya itu diikat dengan potongan kain karena berdarah, karena waktu itu banyak yang jalan kaki sehingga kakinya banyak yang melepuh, berdarah sehingga harus diikat dengan potongan-potongan kain. Saking beratnya seperti itu. Wa qalu, dan berkata mereka orang munafik, termasuk di dalamnya yaitu Abdullah bin Ubay. Wa qalu, dan berkata mereka, la tanfiru, janganlah berangkat kalian. Janganlah berangkat perang kalian. Fil harri, di dalam keadaan panas. Kemudian orang-orang munafik ini mereka sama mempengaruhi pada orang-orang yang lain. Yaitu sambil mengatakan, kalian janganlah berangkat perang. Karena di daerah Tabuk itu cuacanya sekarang lagi panas. Di rumah saja. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, naru jahannam, adapun neraka jahanam, itu asyaddu, lebih sangat, apanya, harron, panasnya. Wahai Nabi Muhammad, katakan bahwa api di dalam neraka jahanam itu lebih panas daripada panasnya daerah Tabuk. Jadi api yang ada di dalam neraka jahanam itu lebih panas dibandingkan dengan panasnya cuaca di daerah Tabuk. Laukanu, seandainya ada mereka, itu yafqahuna, memahami mereka. Seandainya mereka orang-orang munafik memahami bahwa api di dalam neraka jahanam itu lebih panas daripada panasnya cuaca daerah Tabuk, maka niscaya mereka akan ikut perang, ikut berangkat perang ke Tabuk. Jika mereka memahami. Faliyadhaku, maka hendaklah tertawa mereka. Maka hendaklah tertawa mereka, orang munafik. Qalilan, pada sedikit, maksudnya di dunia. Waliyabku, dan hendaklah menangis mereka, orang munafik. Kathiron, pada yang banyak, maksudnya nanti di akhirat. Jazaan, sebagai pembalasan. Jazaan, sebagai pembalasan. Bima, sebab apa-apa. Kanu, yang telah ada mereka. Itu yaksibuna, mengerjakan mereka. Itu yaksibuna, sama mengerjakan mereka. Hendaklah orang-orang munafik itu tertawa dengan sedikit. Maksudnya di sini di dunia. Dan mereka nanti akan menangis dengan banyak. Menangis dengan lama, dengan banyak, yaitu nanti ketika disiksa di neraka. Disiksa di akhirat sebagai pembalasan atas apa-apa yang mereka kerjakan waktu di dunia. Sebagai pembalasan atas apa-apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Artinya apa ini? Artinya kelihatannya nggak ikut perang. Kelihatannya nggak ikut perang itu enak. Kelihatannya. Di rumah bisa duduk-duduk, santai. Tapi akibatnya nanti di akhirat, sebab nggak mau berangkat perangnya itu, dia atau mereka orang munafik akan menangis. Mereka akan
menangis karena akan disiksa di dalam neraka. Fa'in roja'aka, maka jika mengembalikan kepadamu Nabi Muhammad, siapa Allahu Allah, mengembalikan ila ta'ifatin, pada golongan, minhum, dari mereka orang munafik. Artinya pulang perang, kembali ke Madinah, kemudian di situ bisa bertemu lagi dengan orang-orang munafik yang tidak ikut perang. Kembali, Allah mengembalikan kepada Nabi Muhammad ke golongan mereka munafik. Di sini maksudnya kembali pulang ke Madinah. Ketika Allah memulangkan engkau Nabi Muhammad kembali ke Madinah dan bertemu lagi dengan orang-orang munafik yang tidak mau berangkat perang itu, ketika engkau bertemu mereka, fasta'dzanuka, maka minta izin mereka orang munafik, maka minta izin mereka orang munafik kepadamu Nabi Muhammad lil khuruji, untuk keluar. Maksudnya untuk perang berikutnya, perang yang akan datang. Mereka sama minta izin kepadamu Nabi Muhammad untuk ikut perang yang berikutnya. Nanti kalau ada perang lagi saya ikut. Fakul, maka berkatalah engkau Nabi Muhammad, lantah ruju, janganlah keluar kalian, lantah ruju, janganlah keluar kalian, ma'iyah, bersamaku Nabi, abadan, selamanya. Walan tuqatilu, dan janganlah memerangi kalian, ma'iyah, bersamaku Nabi, aduwa, pada musuh. Maksudnya menghadapi musuh. Jadi Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, jika nanti kamu kembali kepada mereka orang munafik, artinya kembali ke Madinah, bertemu dengan mereka orang munafik, maka ketika orang munafik minta izin untuk ikut perang, nanti kalau ada perang lagi, mereka mau izin, mau ikut perang, maka katakan kepada mereka, ini perintah Allah, katakan kepada mereka bahwa kalian tidak boleh ikut perang bersamaku Nabi. Bahwa kalian tidak boleh ikut perang bersamaku Nabi. Dan kalian tidak akan berangkat perang bersamaku untuk menghadapi musuh. Dan kalian tidak akan berangkat perang bersamaku Nabi untuk menghadapi musuh. Karena apa? Karena innakum, sesungguhnya kalian orang munafik, itu raditum, senang kalian, bil qu'udi, dengan duduk, tidak ikut perang, awwala marotin, pada pertama kalinya, yaitu ketika diajak berangkat perang ke Tabuk. Wahai orang munafik, kalian saya larang untuk ikut perang, kalian saya larang untuk ikut perang bersamaku Nabi, karena dulu ajakan yang pertama, dulu ketika ajakanku yang pertama berangkat perang Tabuk, kalian nggak mau ikut, sengaja ngeri, sengaja tidak berangkat. Kalian lebih senang duduk di rumah. Raditum bil qu'ud. Kalian lebih senang duduk, lebih senang di rumah, lebih senang untuk tidak berangkat.
Dulu awal saya ngajak kalian untuk perang, kalian nggak mau. Yaitu ketika perang Tabuk, ketika saya ajak untuk berangkat perang Tabuk, kalian tidak mau ikut. Kalian lebih senang berada di rumah, kalian lebih senang duduk di rumah. Faqa'udu, maka duduklah kalian tidak ikut perang, ma'al khalifina, bersama orang-orang yang tertinggal. Artinya bersama orang-orang yang tidak ikut perang. Karena termasuk diantaranya mereka yang tidak diwajibkan untuk ikut perang, ya termasuk perempuan-perempuan dan juga anak-anak kecil. Sekarang kita mau berangkat, kalian nggak usah ikut. Kalian duduk sana bersama orang-orang yang memang tidak berangkat perang. Wala tusolli, dan janganlah mensolati engkau Nabi Muhammad. Wala tusolli, dan janganlah mensolati engkau Nabi Muhammad ala ahadin, atas seseorang, minhum, dari mereka orang munafik, mata yang mati dia ahad, abadan, selamanya. Wahai Nabi Muhammad, engkau janganlah mensolati. Engkau janganlah mensolati pada jenazahnya mereka orang munafik selamanya. Abadan, mata abadan. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan, selamanya. Janganlah engkau mensolati jenazahnya mereka orang munafik selamanya. Selamanya jangan engkau solati. Ini perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Wala takum, dan janganlah berdiri engkau. Wala takum, dan janganlah berdiri engkau Nabi Muhammad, maksudnya untuk ziarah, ala qabrihi, atas kuburannya ahad. Wala takum, dan janganlah berdiri engkau Nabi Muhammad untuk ziarah, ala qabrihi, atas kuburannya ahad, ahadin minhum. Dan engkau Nabi Muhammad janganlah berziarah, janganlah mengunjungi pada kuburannya mereka orang munafik. Sebab apa? Sebab innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu kafaru, telah mengkufuri mereka billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada utusannya Allah. Wa matu, dan mati mereka orang-orang munafik, wahum, sedangkan mereka itu fasikuna, orang-orang yang fasik. Jadi adanya Allah melarang kepada Nabi Muhammad, untuk mensolati jenazahnya orang munafik, dan juga melarang untuk mengunjungi, untuk menziarahi kuburannya mereka orang munafik. Karena apa? Karena mereka orang munafik telah mengkufuri kepada Allah dan Rasul. Karena mereka orang munafik telah mengkufuri kepada Allah dan Rasulnya Allah. Dan mereka orang munafik ketika mati, mereka matinya dalam keadaan fasik, dalam keadaan melanggar. Artinya apa?
artinya mereka tidak bertaubat kepada Allah. Wala tu'jibka, dan janganlah mengherankan kepadamu Nabi Muhammad apa amwaluhum, beberapa harta mereka. Apa amwaluhum, beberapa harta mereka. Wa auladuhum, dan beberapa anak mereka. Dan beberapa anak mereka. Wahai Nabi Muhammad, beberapa hartanya orang munafik yang banyak itu, wahai Nabi Muhammad, beberapa hartanya orang munafik yang banyak itu, dan anak-anaknya orang munafik yang banyak, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, janganlah membuat engkau heran. Janganlah membuat engkau heran, sehingga di situ terpengaruh. Jadi banyaknya harta yang dimiliki oleh orang-orang munafik, kemudian anak-anak yang mereka miliki, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, janganlah sampai membuat engkau heran, sehingga di situ menjadi terpengaruh kepada mereka orang munafik. Innama yuridu, sesungguhnya menghendaki siapa Allahu Allah, menghendaki ayu adzibahum, untuk menyiksa siapa Allah, bahwa menyiksa siapa Allah, maksudnya untuk menyiksa siapa Allah, hum, kepada mereka. Hum, kepada mereka orang munafik. Biha, dengan harta, maksudnya sebab harta dan anak. Biha, sebab harta atau anak. Fit dunya, di dunia. Wahai Nabi Muhammad, ketahuilah adanya Allah memberi mereka harta yang banyak, adanya Allah memberi kepada mereka orang munafik, memberi harta yang banyak, dan juga memberi kepada mereka anak yang banyak, yang jumlahnya banyak, yang keadaannya baik, anak-anaknya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, itu justru untuk menyiksa mereka di dunia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini, harta mereka jumlahnya banyak, tapi mereka hidupnya susah. Jadi mereka memiliki banyak harta, tapi hidupnya susah. Termasuk yang menjadikan mereka berat untuk ikut perang. Termasuk menjadikan mereka untuk tidak mau ikut perang. Karena apa? Karena mereka lebih memilih, mereka lebih memberatkan urusan harta dan juga anak-anaknya. Tidak mau meninggalkan harta yang dimiliki dan juga anak-anak yang dia miliki. Sehingga di situ justru menjadikan mereka susah, bahkan di situ mendapatkan ancaman siksa nanti di akhirat. Seperti ceritanya Tha'labah tadi. Oleh Nabi sudah diingatkan dari awal. Lebih baik kamu sedikit harta, tapi ibadahnya lancar. Daripada kamu nanti memiliki banyak harta, tapi ibadahnya tidak lancar. Karena apa? Itu akan menyibukkan dirimu di dalam urusan ibadah kepada Allah. Untuk itu, kita ketika mendapatkan nikmat
dari Allah supaya disyukuri dan bisa menjadikan kita lebih lancar untuk ibadah kepada Allah. Wa tashaqo dan keluar apa anfusuhum beberapa diri mereka, maksudnya mati, wahum sedangkan mereka itu kafiruna orang-orang yang kafir. Dan nyawa mereka keluar dari jasad, dan nyawa mereka keluar dari jasad mereka, maksudnya mati, itu matinya mereka ketika nyawanya keluar itu, matinya mereka itu, mereka dalam keadaan kafir. Artinya apa? Mereka akan mendapatkan siksa di akhirat. Wa idza unzilat dan ketika diturunkan apa suratun surat, maksudnya Al-Quran, surat dari Al-Quran, yang isinya an aminu, supaya beriman kalian munafik, supaya beriman kalian orang munafik billahi kepada Allah, wajah itu dan membelalah kalian orang munafik ma'a rasulihi bersama utusannya Allah, bersama Nabi Muhammad. Ketika ada perintah dari Allah, ketika ada surat di dalam Al-Quran yang perintah kepada mereka orang munafik untuk iman kepada Allah, untuk membela bersama utusannya Allah, ista'dzanaka maka minta izin kepadamu Nabi Muhammad, siapa? Ulut tauli, orang yang kaya, orang yang memiliki kekayaan, minhum dari mereka orang munafik. Ista'dzanaka maka minta izin kepadamu Nabi Muhammad, siapa?